Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa qala laysya syadidu bisyur'ah innamasy syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mulai dengan doa kafaratul majlis ya. Doa seperti ibu-ibu dulu berdoa di madrasah, di SD, di sekolah, sarang-sarang yuk. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nikmat nggih? Kayak masih kecil lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Semoga yang hadir di majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, mendapatkan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang mencukupi. Wa amalan mutaqabbalah, dan semoga Allah terima amal solih solihah ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu rahimani rahimakumullah, syadakumullah. Di catatan kami sudah masuk ke perihal keutamaan sabar. Kelihatannya dilompati karena hadisnya panjang banget. Ya, tetapi akan kita singkat tentang cerita Ummu Sulaim. Ini insya Allah banyak yang sudah mendengar cerita ini dari berbagai macam versi. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada 3 versi cerita tentang kisah tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu istri dari Abu Talhah, ya. Yang dalam hadis ini diceritakan betapa hebatnya seorang Ummu Sulaim untuk merahasiakan kesedihan yang luar biasa ketika beliau ditinggal wafat anaknya. Kita ambil salah satu dari kisah ini yang paling singkat, bahwasanya dari riwayat Muslim, putra Abu Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu istrinya, berarti Ummu Sulaim, itu ngomong dulu kepada keluarganya, engko sik aja ngomong-ngomong nek anakku mati. Rahasiakan dulu, jangan sampai suamiku tahu kalau anakku meninggal. Jangan dulu kalian memberitahukan kematian kepada Abu Talhah, sehingga aku sendiri yang akan memberitahukan kepada Abu Talhah. Lantas ketika Abu Talhah datang, ini banyak riwayat ya, ada yang pulang dari berjihad, ada yang pulang dari masjid, ada yang pulang dari safar. Intinya Abu Talhah pulang. Lalu Ummu Sulaim ini dalam posisi keseripahan, kesedihan. Ada yang sedih, apa ada yang bahagia ketika anaknya meninggal? Coba sedih, wong anak kucing meninggal wis sedih. Ini anaknya sendiri. Tetapi saat anaknya wafat ini, Ummu Sulaim masih bisa masak yang enak. Coba nek wis sedih ngono masak mesti uyahe kakean apa gimana. Ini masaknya enak dan bisa masak masakan kesukaan Abu Talhah. Jadi ketika Abu Talhah datang, Ummu Sulaim itu sudah menyiapkan makan malam untuknya. Lalu Abu Talhah makan dan minum. Bagaimana anakku? Oh, anakmu tenang, santai, istirahat. Nah, setelah itu
Ummu Sulaim berhias diri dengan hiasan sebaik-baiknya. Ini salah satu contoh yang harus diikuti oleh para ummahat ya. Ibu-ibu sekalian itu nek dandan ayu paling ayu ki tinggi bojone. Boten tinggi ya tinggi jagong bener. Ora ke jagong tok nggih, tetapi karena untuk suaminya. Dia berhias dengan hiasan sebaik-baiknya yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ya. Kalau ibu begitu, mungkin suaminya kaget bu ya. Ini apa? Tetapi Abu Talha akhirnya tertarik dengan Ummu Sulaim. Jadi kalau dulu sahabiah berdandan lalu mengetahui suaminya pulang, katakanlah ibu-ibu ini yang masih punya suami atau yang belum punya suami ya segera bismillah doa sama Allah supaya diberikan pasangan yang terbaik. Janda monggo pasangan yang terbaik insya Allah, yang penting minta sama Allah. Ya enggak apa-apa pun sepuh ya untuk yangkung-yangkung gitu ya enggak apa-apa. Namanya teman hidup itu yang penting halal gitu, menemani dan kita punya tujuan sehidup sesurga gitu. Jadi kalau ibu-ibu tahu, oh suami kundur jam berapa, zaman sekarang kan keren banget. Dek, kok kita mulai gasik, mungkin jam 4 sudah pulang. Lah mbok ya badasa sampai jam 4. Nek enggak masak ya pesen GoFood, bakso, bikinkan teh panas, anget. Bojo kula mboten seneng teh ya es teh, kan pokoknya gawe ya. Setelah bikin dandan sing ayu, bengesan, semprot minyak wangi. Mungkin nek suami kundur sing buka ibu makseng. Itu mesti luar biasa. Tapi nek kita mungkin kaget ya suami ya. Loh, ini apa? Karena kita tidak terbiasa seperti itu. Tetapi sekali-kali coba ikuti contoh dari Ummu Sulaim. Lalu sampai posisi Abu Talha tertarik untuk berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Itu posisi anaknya wafat ya. Setelah selesai dan Ummu Sulaim merasa bahwasanya Abu Talha suaminya itu sudah dalam posisi rileks, kenyang, terus hajatnya terpenuhi, santai, barulah Ummu Sulaim ngobrol kepada suaminya. Ya dengan redaksi yang luar biasa, angel banget ditiru oleh ibu-ibu zaman sekarang. Susah sekali. Lalu Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha, wahai suamiku, bagaimanakah pendapatmu jika suatu kaum telah meminjamkan benda harta kepada engkau, lalu dia memintanya kembali dari atas apa yang telah dipinjamkan kepada kita, lalu apakah kita boleh menolak permintaan itu? Intine enten sing jilihi kita sesuatu lalu diminta lagi. Itu pertanyaan Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Maka Abu Talha menjawab, ya tidak boleh ditahan, kembalikan karena bukan hak kita, karena akad kita cuma meminjam. Lalu istrinya menambahkan, maka dari itu wahai suamiku, coba kita ikhlaskan ketika Allah sudah mengambil titipannya kepada kita. Baru setelah itu Abu Talha sadar anaknya telah meninggal dunia. Ya, tetapi karena demikian Abu Talha pun ya dalam sebagian riwayat enten dukone, piye to wong anakku wafat orang ndang diomongi. Maka kegelisahan itulah yang membuat Abu Talha sowan kepada Kanjeng Nabi. Pas sowan curhat, bojoku iki kok ngeteki, pripun? Lalu Abu Talha berkata kepada istrinya, wahai istriku, kenapa engkau biarkan aku tidak mengetahui hal ini, sehingga setelah aku berlumuran, aku kenyang, aku santai, baru engkau beritahukan kematian anakku kepadaku. Ini hadisnya panjang, saya langsung bacakan terjemahnya gitu. Sehingga Abu Talha lalu menceritakan kisah ini kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian pada malam hari di mana kalian melakukan hubungan suami istri. Dan tahu tidak ibu-ibu bahwasanya
Amalan itulah yang membuat Abu Talha dan Ummu Sulaim mempunyai anak-anak yang semuanya taat kepada Allah dan ahlul Quran. Dari Anas radhiyallahu an, saat itu dia berkata bahwasanya Ummu Sulaim setelah kejadian itu hamil dan Allah ganti anaknya dengan anak yang baru tersebut, ya. Sehingga kisah ini menjadi bagian penting dari kisah sahabiah Ummu Sulaim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cerita gembira kepada mereka bahwasanya kesabaran itu luar biasa dan menerima ketetapan Allah itu juga sesuatu yang luar biasa, dan jika ikhlas ridho maka Allah kasih ganti yang luar biasa pula, la yahtasib. Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, arsyadakumullah. Jadi kisah ini sebetulnya menekankan kepada kita semua untuk 3 hal. Hal yang pertama adalah keutamaan harus sabar dan ikhlas ketika Allah ambil amanah yang telah diberikan kepada kita. Kalau kisah ini hanya untuk wafatnya anak, tetapi bisa diwakilkan untuk semua hal. Ya duit, ya bojo, ya omah, dan tidak mesti harus meninggal. Bojone ndelala ilang di gondol wewe tonggo kampung sebelah, atau dan seterusnya. Artinya ujian itu tidak mesti harus seperti hadis ini dalam bentuk wafat, meninggal dunia, tidak, tetapi semua ujian kita harus bisa sabar dan tawakal. Jadi poin yang pertama, kita diingatkan tentang keutamaan sabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang melakukan kesabaran dan pasrah kepada Allah diharapkan nanti akan memperoleh ganti di dunia sekaligus pahala di akhirat. Ya, seperti tersebut dalam doa yang termaktub dalam hadis tadi, ya Allah berikanlah aku pahala dalam setiap musibahku ini dan berikanlah aku ganti yang terbaik, lebih baik daripada yang telah Engkau ujikan. Jadi ibu, poin pertama ini, kalau ibu mendapati sesuatu yang tidak baik, langsung husnudzon dulu sama Allah. Jangan terus dinilai yang buruknya saja. Ternyata ketetapan Allah dalam hal ujian ini, entah itu sakitnya, meninggalnya, diambil sesuatu yang kita cintai, kita berharap bahwasanya ini menggugurkan dosa-dosa kita. Satu. Lalu yang kedua, nyicil, Bu. Cicilan siksa. Kalau diterapkan di dunia kan kita bisa merasakan kuat. Tetapi kalau diaplikasikan di neraka kan kita tidak kuat, tidak berani bayangin. Ya kita bersyukur kalau sudah Allah kasih sakit di dunia. Sakitnya itu menggugurkan dosa-dosa ibu sekalian. Jadi malah bersyukur kan seharusnya kalau sudut pandangnya akhirat. Cuman ya tidak boleh ketika ibu sudah dari sembuh sakit terus minta sakit lagi, ya jangan. Wah ya tahu gitu kalau dosanya digugurkan, sakitkanlah aku ya Allah, lah tidak boleh kayak gitu. Ini ketetapan Allah, ya bukan doa kita untuk digugurkan dosa-dosanya saat sakit. Enggak, kalau kita ikhlas, ridho, diberi sakit contohnya, lalu kita berdoa sama Allah, lah itulah salah satu hikmahnya dihapus dosa-dosa kita, lalu bisa jadi diberikan lipat ganda di dunia. Kalaupun tidak, akan lebih bahagia ibu-ibu mendapatkan gantinya di akhirat. Andai kata ibu-ibu untuk poin pertama ini kita merasakan bahwasanya besok di akhirat doa kita itu akan dikonversi oleh Allah menjadi pahala dan membuat timbangan amal kita itu tambah banyak. Mungkin kita semua yang masih hidup ini doanya sama Allah itu minta doanya nggak usah dikabulkan. Umpama loh ya. Jadi kalau kita tahu ternyata besok pas ibu-ibu gini, ben gampang ya. Besok ibu-ibu ini ditimbang.
yaumil mizan, dihitung. Lah bareng ngono kuwi pahalane ibu kurang sithik. Abot sing elek. Kan deg-degan, Bu. Ternyata banyak di antara doa-doa kita yang tidak dikabulkan di dunia dikonversi menjadi timbangan amal kebaikan. Akhirnya asine meh kurang sithik plung ning jahanam. Dan akhir dari semua perhitungan itu ditambahkan doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia. Akhirnya dikonversi jadi pahala. Pun kita tidak tahu loh ini pahala apa, padahal sudah selesai semua perhitungan. Apa kata malaikat? Ini doa-doamu di dunia yang baik-baik dinilai Allah pahala karena belum dikabulkan di dunia. Nah, kalau tahu seperti itu, mungkin kita besok doanya kan, ya Allah, moga-moga yang kula panjatkan selama ini tidak usah dikabulkan dan jadi pahala di akhirat. Tapi angel, karena kalau urusan dunia kita mah doanya tenanan terus. Kau ora mbok kabulke to ya Allah. Wis 7 tahun ya Allah, wis 8 tahun. Lah, siapa tahu doa selama 8 tahun nanti dikonversi jadi pahala, mesti seneng banget itu. Ya Allah, alhamdulillah ora mbok kabulke ning dunya ndek ben gitu. Yang tahu, ya, tahunya kapan? Ya setelah meninggal. Nah, sekarang kan tidak merasakan kita, makanya pingin-pinginnya ya dan dikabulke semua hajat-hajat kita. Maka kadangkala ketika Allah belum kasih yang terbaik sesuai harapan kita, bisa jadi itulah fase kita menerima pahala yang banyak dari Allah. Kita punya hajat, ya Allah wis 2 sasi, kok ini wis 3 sasi, 4 bulan, kapan dikabulkan ya Allah? Kalau ikut pengajian ini tambah 1 hikmah, bisa jadi dalam penantian panjang itulah kita menumpuk pundi-pundi pahala, karena kita selalu yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita pada waktu yang tepat. Tidak tahu waktu yang tepatnya kapan. Qadarullah waktu yang paling tepat ya pas di akhirat, ya alhamdulillah. Itu namanya husnudzon terus sama Allah. Tuh ya, yang sakit berlama-lama ya disyukuri, alhamdulillah. Ingat toh kalau bilang bab sakit gigi, kui lagi siji. Cara bersyukurnya kan gampang sebenarnya. Alhamdulillah ya Allah durung telu. Siji tok kaya ngene, alhamdulillah ya Allah. Kan begitu selesai akhirnya. Akhirnya kita husnudzon sama Allah. Oke, poin pertama insya Allah bisa dipahami ibu-ibu sekalian, apalagi yang usianya senja, ya, mau doa-doa yang sudah lama diminta sama Allah ke orang yang terkabul, padahal wis tuwa ngene iki meh akhirnya ya semoga itu menjadi bagian penting ketika kita mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan di akhirat. Terus poin yang kedua dari hadis ini, bahwasanya diperbolehkan diri kita itu untuk membahagiakan diri kita, membuat sesuatu yang membuat kita terhibur jika Allah sedang uji. Dan sudut pandang kita, mikirnya kita ini ujinya buruk banget, sepet banget, marahi hati sedih banget, maka kita boleh mengambil langkah untuk menghibur diri. Jadi tidak apa-apa ketika ibu merasa kehilangan, kesedihan, kok ngerti-ngerti awane wis maem bakso bareng suami. Kowe iki ora duwe anu to. Mau esuk bareng. Lah piye saya menghibur diri supaya saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Pasti banyak nanti orang yang ngomong dengan kontradiksi dengan yang kita inginkan. Kayak malah seneng ya anak mati ya, oh malah langsung dolan-dolan kayak apa ya anu ya entuk. Akhirnya mulai banyak zondan yang muncul pada diri kita. Tidak apa-apa kalau selama yang ngomong manusia mah biasa gitu. Aman lah. Kalau mau mengikuti omongan manusia sampai tidak ada habisnya. Sesungguhnya berdandan untuk suaminya itu merupakan maslahat yang terbaik bagi seorang istri. Niki memang dipraktekai ibu ya. Aku swidak, ya apa-apa. Yang kan ya swidak 5 sepuh, tidak apa-apa. Dandan itu baik untuk suami. Kesungguhan istri untuk melakukan kemaslahatan suaminya disyariatkan menggunakan bahasa sindiran yang membuat pemahaman ketika dalam kondisi darurat. Artinya begini, seorang laki-laki itu tidak serta-merta kalau dikasih tahu seorang istri itu manut. Betul tidak? Jadi ibu merasakan tidak nek ngandani suami dadak kudu ping 3 ping 4 nonton. Ya itu lumrah Bu ya, fitrah. Bukan membela diri saya ya.
Tapi ini kenyataannya. Contoh ibu nyuwun tolong, Pak, kae lho mbok digulung anune. Ya, wis iya. Tapi bareng dilatih lho kok urung. Pak urung lho. Ya. Urung digulung itu kira teraine. Besok lho kok urung tuh. Oh iya lali. Padahal ya wis ngerti. Itu tolong dipahami ya. Terus yang kedua, laki-laki sebagai pemimpin, bukan laki-laki sepantaran, sebagai pemimpin itu tidak bisa dinasihati oleh seorang istri dengan cara seorang guru menasihati seorang murid. Tidak bisa. Seperti kalau memberikan kajian di sini tidak bisa. Ya, ibu mau ngandani bojone tentang urusan syariat, nggawa kitab Riyadhus Shalihin terus dituduh kayak gitu, Pak. Bukaan halaman 70 nek ra percaya. Lho wacana iki lho, delengen-delengen iki lho. Yamliku nafsahu indal ghadab. No, mang dikai bunderan gede iki lho. Mang tonton dosa. Wah, enggak bisa. Maka di sini diberikan poin bahwasanya kalau mau ngasih tahu laki-laki suaminya, pemimpin dalam keluarga itu minimal dengan sindiran-sindiran halus. Mereka ora lorati kesindir ora karena halus. Tapi jangan suka langsung to the point membandingkan dengan pihak yang lain. Oh, itu wanita laki-laki. Wah. Ya Allah Mas, kayak lu bojone Mbak Ike kayak enek sholat. Wah, nggak bisa walaupun kalah dalam bentuk baik ya, nggak bisa. Memang harus disindir. Lah, kenapa begitu? Karena kekuatan wanita itu ada dalam kelembutannya. Betul. Wanita nek nesu kuwi wong lanang deloke dudu cantik meneh, gagah medeni sehingga. Tetapi kalau wanita memberitahu nasihat dengan kelembutan, masuk. Saya merasakan sendiri ya. Ini live-nya di mana? Ini live ya? Syekh. Jadi yang kedua ternyata diberikan ciri-ciri istri yang punya kemaslahatan untuk suaminya. Bayangkan ya Bu ya. Ada Ummu Sulaim itu ibu copy paste dalam kehidupan ibu piye carane ya. Wah, luar biasa itu. Masya Allah. Iki nek laki-laki punya istri kayak Ummu Sulaim, Masya Allah, awet enom Bu. Luar biasa. Niki nyindir ibu loh ya, ojo anu ya. Sehingga memang memberikan nasihat yang terbaik kepada suami. Dulu pernah kami sampaikan di sini untuk poin sabar. Memang kalau wanita disuruh sabar itu ya hanya acting saja. Hatinya tidak bisa numrah. Harus diem dulu, harus ada jedanya. Wallahu a'lam, dan mohon maaf jika kami mengharap ampunan Allah jika apa yang kami sampaikan itu hanya ilmunya, karena kami tidak bisa seperti yang saya sampaikan. Sabar menghadapi istri itu sebuah PR yang besar bagi laki-laki sejati. Buat saya private dengan selevel Ustadz nasional, satu mobil bersama, ngobrol, tiba-tiba ditelepon istrinya. Saat ditelepon video call itu luar biasa, capeknya hilang, wajahnya berseri-seri, guyang-guyu, Masya Allah. Gimana? Oh, alhamdulillah. Itu samping saya sini berjejer. Saya nggak mau sebut ustadznya ya. Ngobrol, wah Masya Allah, kuat, Masya keren ya, nasihatnya, kangen-kangenannya, terus bagaimana, nganggo love you dan seterusnya. Masya Allah. Tahu enggak setelah berhenti video call itu? Alhamdulillah, ya Allah, taten. Lah, apa taten? Wah, itu tadi butuh effort yang luar biasa, tahu enggak? Saya harus tampil ekstra, acting saya harus, kenapa? Ya itu membuat dia itu bahagia, saya tinggal jauh-jauh seperti ini. Itu kan berarti memang harus punya acting kepada suami atau istri kepada suami, suami pada istri. Biar sama-sama menguatkan. Ya, tapi kalau ketemu kedua-duanya yang bodoh-bodoh menunjukkan kecapean, mesti kakian bungok-bungok omah tenang. Iya, makanya sindiran, pemahaman, lemah lembut, saling memahami itu angel.
Ya pulang ke rumah buka pintu karepe iki anek wanita bidadari surga sing guyu, bisa menerima capeknya laki-laki yang sedang wirawiri. Ternyata ketemu rumah ngelesot, nyekel HP. Dia juga, kamu udah tahu di rumah. Akhirnya kedua-duanya ingin menunjukkan capeknya. Wah, ini mesti ruwet terus. Iya, harus salah satu ngalah, Bu. Tetapi memang itulah kehidupan rumah tangga. Poin nomor 2 ini sebetulnya pada 2 kata, saling memaafkan. Ibu tahu enggak, sudah berapa ratus kali ibu dan suami saling memaafkan? Sesuk ya nesu meneh, salah ya padha meneh. Gur masalah piring se apa sendok se, ini jadi masalah sepele banget, tetapi itulah kenikmatan dalam rumah tangga. Mohon maaf ya yang sudah ditinggal wafat suaminya, mungkin tinggal memori yang baik saja dimunculkan. Banyak-banyak mengingat suaminya dan mendoakan beliau, semoga Allah ampuni dan ibu bisa berkumpul lagi di jannah. Bagi yang belum punya ya bayangke ya, segera bayangkan bahwasanya ini kenikmatan dunia yang luar biasa. Tenan ya Allah, padu niku nikmat kalau sudah bisa saling memaafkan. Ya, ibu pernah tidak merasakan ketika poin 2 ini kita masukkan dalam kehidupan kita, ibu anyel, bubuk, sari, karo gedem-gedem dan ketiduran, tiba-tiba ada tangan yang goyang-goyang bau ibu, karo maaf ya di, karo diambung pipine celup, wah niku rasanya luar, seakan-akan kebenaran itu milik ibu. Kandhani to manuto iku mek esok mau minta maaf wis rampung. Sebetulnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan laki-laki ketika suatu saat dari puluhan kali minta maaf, tiba-tiba seorang wanita suaminya datang memeluk dari belakang, maafin aku ya mas, aku bangganya seorang laki-laki. Sudah berapa ratus minta maaf itu ibu sama bapak sampai sekarang coba. Itulah kenikmatan rumah tangga. Poin 2 ini yang bisa saya contohkan ben cocok sama kita ya sing itu ya. Nek sing Ummu Sulaim tadi walahlah, jangan harap ya Ibu ya, ini hasanah ilmu saja supaya kita bisa menikmati. Ada contoh ternyata kayak itu yang mungkin bagi kita tidak akan mungkin terjadi, tapi ternyata ada malaikat Allah yang sudah diturunkan ke muka bumi dan dia manusia yang penuh kesabaran luar biasa. Poin nomor 3, orang akan meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dia lebih baik dari yang diharapkan. Jadi kalau berdoa kepada Allah dalam posisi hijrah, ingin meninggalkan sesuatu yang tidak baik, kok Allah belum kasih, ingat, maka poin nomor 3, husnudzon yang luar biasa. Bisa jadi Allah mau memberi yang lebih baik kepada kita. Ngoten nggih. Ya Allah, monggo yang masih punya kegiatan dunia yang mirip dengan yang kami sampaikan, percayalah sama Allah ibu-ibu sekalian. Kalau kita doa, dan doa itu latar belakangnya karena saya ingin lebih baik ya Allah, saya ini ingin hijrah, saya ingin meninggalkan pekerjaan saya yang tidak baik, saya ingin meninggalkan riba, saya ingin meninggalkan komunitas saya sing nganyel kekakean riba, tapi kok aku koncoku sopo, itu kan abot banget. Ya Allah, ini gimana? Ingatlah, nanti kalau kita betul-betul istiqomah dan menunggu Allah kabulkan, bisa jadi Allah akan ganti yang lebih baik kepada kita. Udah yakin dulu, dinikmati perjalanan itu. Semoga kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang kedua, pendek banget, enak banget. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ah. Laisa syadid, bahwasanya Rasulullah bersabda orang yang kuat bis-sur'ah, bukan orang yang menang bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika dia sedang dalam keadaan marah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh dua orang. As-sur'ah, sebetulnya kata as-sur'ah itu diambil dari kata sur'ah. Sur'ah kuwi anu Bu, wong sing seneng banting. Seneng banting wong lah, nek wong seneng bantingi rata-rata teng olahraga gulat.
saling membanting. Maka maksudnya hadis Nabi ini, wong sing kuat itu wong sing menang gulat. Orang yang kuat itu bukan karena fisiknya yang hebat untuk melukai fisik orang lain. Orang yang kuat itu tidak mesti yang bisa angkat beban sebegitu beratnya, metekol gitu. Enggak. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu ketika dia sedang dalam keadaan marah, amarahnya memuncak luar biasa, maka dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti teriak-teriak, menghardik, merusak piring, kocok, terus membanting sesuatu dan lain sebagainya. Maka itulah orang yang kuat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis ini terdapat pujian dari Nabi kepada orang yang kuat menahan amarah. Walaupun wis gudum-gudum, tapi dia masih bisa tarik nafas, masih bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ibu tahu enggak, kalau sedang marah itu maka semua hal yang tidak baik bisa muncul dari lisan kita. Mulai dari kontra dari zikir. Kudune bisa menyebut nama-nama Allah yang baik, tapi kita malah menyebut sing bangtut, asem, badalah dan seterusnya. Itu keluar dari orang yang marah. Bahkan sekiranya orang itu muslim taat, ya suka membaca Quran, sholatnya baik, ya tiba-tiba pepet-pepetan karo ya bisa kok, bisa juga kaget kok, termasuk diri saya. Kadang-kala kalau emosi di jalan itu ya luar biasa, pinginnya menunjukkan bahasanya saya itu kuat, nek guru padu karo kowe gampang. Ternyata Nabi mengatakan orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya saat dia marah. Hadis ini hadis yang keberapa? Hadis yang ke-45 ini berkaitan podo plek karo ayat yang kita hafalkan, yang wasari ila maghfiratul kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Itu kan sakduringe kan wasari'u, kalau di sini kan hanya ditulis wal kadhiminal ghaidza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sebelumnya ayat yang panjang wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz. Nah, jadi sebelum masuk wal kadhiminal ghaidz ini sebetulnya ada ciri-ciri yang lain, orang-orang yang takwa, orang-orang yang suka minta ampun sama Allah, orang-orang yang nanti akan Allah kasih jannah. Itu mulai dari kata yungfiku nafis sarra'i wad dharra, baru wal kadhiminal ghaidz. Cuman dalam kitab kita ini dibahasnya mulai wal kadhiminal ghaidz. Wal kadhiminal ghaidz niku padha karo yamliku nafsahu indal ghadab. Beda redaksinya. Kalau di hadis Nabi itu dinyatakan saat dia menguasai dirinya sedang dalam keadaan marah. Tapi kalau wal kadhibinal ghaidz itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Kalau di ayat Ali Imran 134 ini lebih kepada ciri-ciri orang takwa. Ciri-ciri orang takwa niku sakderenge dia itu suka minta ampun sama Allah. Ya, tidak salah pun minta ampun sama Allah. Wow, keren ya. Orang salah tetap istighfar sama Allah. Salafus soleh, para orang-orang soleh terdahulu itu nggak punya event apa-apa, tetap istighfar sama Allah. Bahkan suatu ketika ada orang yang suka istighfar, itu ditanya orang soleh, jawabannya, pertanyaannya mesti perkara apa ada hajat, kenapa engkau banyak-banyak istighfar kepada Allah. Sehingga boleh kita ambil hikmah. Ternyata orang-orang terdahulu itu kalau ingin doanya terkabulkan itu tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah. Maka sekarang kalau mungkin ada doa, cuma doa ditambahkan dengan amalan-amalan sholawatnya, zikir-zikir
pensukses doa, sholat duha dan seterusnya. Sekarang tambahkan amalan para salafus soleh, mereka semua suka beristighfar supaya hajatnya terpenuhi. Ya udah, sekarang kita banyak-banyakin terus astagfirullah, 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 istighfar terus menerus sambil di sela-sela berdoa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu. Telepon terus napa to niki? Niki lho sok-sok enten sing telepon meneh. Wah, kita penting bareng kula angkat. Apakah Anda butuh pinjaman? Wah. Piye to carane ini menolak niki ya Allah. Lihat nomornya kathah banget Ibu. Astagfirullah, nggih. Getar terus. Kan wedine penting enten sing kecelakaan apa niki wali santri napa pripun bareng diangkat. Apakah benar dengan Bapak Iqbal? Wah, wis iki iklan. Sampai mana tadi? Ali Imran ayat 134. Nah, jadi tidak berdiri sendiri wal kadhiminal ghaidh ya. Di belakangnya itu ada yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau di surah Ali Imran-nya 133, 134 itu ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman, mendapatkan pahala dari Allah lalu dimasukkan ke surga yang luasnya samawat wal ardi, yang luasnya langit dan bumi. Ciri-cirinya satu, sering minta ampun sama Allah. Ya, walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Nomor kali yungfikuna fis sarra'i wad dharra, suka berbagi. Kalau di yungfikun maka katanya infak. Maka kalau infak kuwi duit, kalau ndak duit benda atau harta atau secara fisik bisa ditonton, didemok, dinilai harganya, dinilai barangnya, maka masuk kategori infak. Tapi nek guyu, doa, membantu, mijeti, tenaga, kuwi sedekah. Tapi kalau yungfikun maka khusus untuk ayat ini lebih kepada harta benda, infak. Yungfikuna fis sarra, pas lapang, wad dharra, pas sempit. Jadi nek orang duwe duit ya kudu tetap infak. Kalau sudah terbiasa dalam sempit infak, maka nanti kalau lapang gampang banget infaknya. Sempit lapang podo, perintahnya sama, yungfikun. Berarti nek sempit nominale biasane sithik, nek lapang biasane nek kebiasaan sithik ya sithik tetepan ya. Tapi moga-moga kalau pas lapang jadi banyak. Baru ciri yang ketiga wal kadhiminal ghaidh, suka bisa menahan amarah, ora gampang nesu. Makanya kadangkala para ulama itu menggandeng kata yungfikuna fis sarra'i wad dharra tidak dibatasi hanya infak tok, tetapi ngantek sedekahnya. Ngantek mepet-mepete, sak mepet-mepete antek ra duwe harta lah terus piye? Maka naiklah level sedekah. Karena guyu tok kuwi wis sedekah gitu. Sehingga ketika kota infak melewat ibu ra nggodit ya diguyu. Ini kota infak diguyu kotake. Wis muga-muga isimu akeh ya tak kota karo ditempelke jejere monggo sing kathah nggih kula pas mboten-mboten arta kuwi sedekah. Ojo diperanguti, sedekah. Nah, karena sedekah itu masuk dalam kategori bisa menahan amarah, maka digandengkan dengan wal kadhiminal ghaidh. Berarti wong sing yungfikuna fis sarra'i wad dharra, sing lapang we infak, sempit dia tetap ikhlas infak, biasanya dia wal kadhiminal ghaidh. Biasanya orang gampang nesu. Coba wong util kan enak jalan, wis wow seger bukur ngene. Ono. Ide biasanya ora kadhiminal ghaidh. Masuk kan? Sing wong sabar ki biasanya ora util. Ha. Sing gampang sumeh biasanya lumo. Biasanya lho Bu, pengecualian ya. Oh itu tonggoku guyu terus util ya, itu urusan Ibu. Urusan Ibu. Saya berdasarkan dalil aja. Kalau orangnya itu suka lapang maupun sempit kok tetap berbagi, biasanya dia bisa menahan amarah. Biasanya loh nggih. Paham toh Bu maksud kula nggih? Wong lumo iki kan biasanya ya sabar, sumeh, suka membantu. Makanya digandeng dengan wal kadhim al ghaidh.
biasanya dia itu bisa menahan amarah. Wal afina 'anin nas, ya apa meneh kalau sudah ora util, lumo, gampang sedekah, suka membantu, terus sabar, ora gampang nesu, ya otomatis wal afina 'anin nas, otomatis dia suka memaafkan. Wakuno sabar, suka membantu, lumo, kok apa jenenge? Lawannya tidak memaafkan ini apa? Dendam, kesumat, pokoknya orang lelo, pokoknya ndelok rupane ra mungkin dan seterusnya. Ndak, seharusnya sepaket wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ditutup dengan kesimpulan seperti ayat-ayat hikmah, maka Allah menyatakan bahwasanya mencintai orang-orang yang suka berbuat amal kebajikan. Sebetulnya ini bisa masuk dalam kategori ciri yang kelimanya, tetapi ayat ini menutup bahwasanya apa nih? Napa niki wae? Kandanio angel. Wow napa? Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Menyimpulkan sebelum ayat yuhibbu ini tadi sebetulnya kan ada kebajikan. Ya leres. Jadi apa tadi? Yungfiku nafis sarra itu kan ape. Wasari'u ila maghfirah sae, sering minta ampun sae. Terus kadzibinal ghaib sae, ya kan? Menahan amarah. Terus wal afina 'anin nas, suka memaafkan, baik. Maka disimpulkan, eling wahai orang-orang yang mengaku beriman, Allah itu sangat menyukai orang-orang yang kayak itu tadi. Tapi sebagian menafsirkan bahwasanya ini berdiri sendiri. Intinya selain iso melakukan tadi menahan amarah, suka memberi, suka memaafkan, tetap lengkapi dengan melakukan amal solih yang lain. Ingat, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lanjut, yang dimaksud dengan ghadab, marah, adalah menghimpun keburukan dan menolak seluruh kebaikan. Pun nggih, kita cekap niku untuk hadis itu sudah jelas. Yang dimaksud dengan ghadab, marah, ialah menghimpun keburukan dan menolak seluruh kebaikan. Iya, nek wong pas marah niku biasane mboten nerima penjelasan. Pas nesu niku tidak mau menerima kebaikan. Isine piye carane, pokoknya nesu sik. Ya, sehingga Allah Nabi ketika ditanyai, berilah nasihat kepadaku, pada seorang laki-laki yang minta kepada Nabi, maka Nabi bersabda, janganlah engkau marah. Wis. Lalu laki-laki itu tanya lagi sama Nabi berulang-ulang, dan Nabi pun yang menjawab, ojo nesu. Ditanya lagi, jangan marah. Umar bin Abdul Aziz berkata bahwasanya orang yang beruntung adalah orang yang terjaga dari hawa nafsu, dari marah, dan dari ketamakan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itu kita langsung lewat dua hadis, walaupun hadis yang pertama tidak kita baca panjang ya, dua biang atau bu. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Surad. Qal kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sulaiman bahwasanya dia berkata bahwasanya kuntu jalisan, ketika duduk-duduk ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban, lalu enten wong loro, wa rajulani, dua laki-laki, yastabban, kuwi sing saling berbeda pendapat. Nah, di sini diartikan apa? Saling memaki, ya. Jadil, berdebat dengan cara yang tidak baik, ya. Memaki. Lalu wa ahaduhuma, dan salah satu dari mereka qadih marra wajhu. Wa ahaduhuma, salah satu dari mereka
lalu menunjukkan wajah yang qadih marra wajhu, wajah sing ngene wis murub, wis abang, wis anyel, lalu wis metu gini apa urat-urate ngerti ya Bu ya, maksudnya tahu ya, wantafahat audaju, wantafahat audaju, berarti setelah menunjukkan wajah sing memerah padam lalu urat lehernya membesar. Oh ya benar, wantafakhat audaju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkan tentulah kemarahan yang ada pada diri orang tersebut akan hilang. Maka qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dadi nek pas nesu niku langsung nyuwun kali Allah dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Maka seharusnya orang itu haruslah lenyap kemarahannya. Selanjutnya orang berkata kepada orang yang marah tadi, sesungguhnya Nabi pernah bersabda kepada kami, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Faqalu lahu inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awudz billah minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Dari penjelasan hadis ini ibu-ibu sekalian, menawi kita niku pas nesu marah, maka rumus pertama yang disunahkan dari Nabi adalah ta'awudz. Ingat, kalau marahnya dengan orang lain, maka ta'awudznya jangan di hadapan orang itu. Petambah padu. Mikirnya malah kita sedang memprovokasi lagi, sing dimaksud setane sing ngarepe kita. Tapi kalau dalam redaksi hadis ini ya sudah, yang merasa dia sedang marah itu langsung nek sakit menundukkan pandangan, menghilangkan wajah yang ruwet mau, lalu berdoa sama Allah, ta'awudz kepada Allah untuk terhindar dari godaan setan yang terkutuk ya. Pas mau nasono melengos rono sik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan aja di ketok-ketoke teng ngarepe niku. Dan nanti ada tambahan lagi ya. Ketika ibu-ibu kula panjenengan sami iki nesu, marah dan marahnya itu pas berdiri, ta'awudz itu tidak bisa meredam, maka duduk dulu. Habis duduk ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuwi ora kodal baring. Baring ya. Baring a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ora kodal berdiri tempat wudu, berwudu, sebelum wudu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wudu. Nah, insyaallah dengan cara itu meredam emosi kita. Ya, kecuali memang salahnya melanggar syariat, salah yang luar biasa seperti pembunuhan, mungkin syirik ya, atau menghina nabi. Wah, itu bablas kemawon ya, itu marah yang diperbolehkan. Tetapi luar biasanya para sahabat Nabi memaknai hadis Nabi ini luar biasa ibu-ibu. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib itu sudah mau memenggal, membunuh seorang Yahudi yang diperangi oleh Nabi dan kaum muslimin. Lalu siap atas nama Allah. Tetapi karena beliau diludahi, terus meletakkan pedangnya dan tidak jadi menyabet pedang ke musuh Islam tersebut. Terus bangga, wahai Ali, engkau nggak berani membunuh aku. Apa jawaban Ali? Bagaimana aku mengharap ridho Allah kalau aku membunuh engkau bukan karena Allah, tapi karena engkau ludahi, karena harga diriku engkau ludahi. Jadi marahku karena engkau meludah, bukan marahku karena engkau melaknat Allah. Tahu kalimat itu malah masuk Islam. Oh sangat toh, uang sabar nih, teorinya begitu ya, luar biasa.
Ya, diludahi iso menahan diri ki oh. Wong kula Iqbal gendeng kan. Wow, apa sapa sing ngomong sapa ya? Tak golekane padahal ya ndak tahu gitu. Ini di depan Ali meludahi tiba-tiba malah menurunkan amarahnya. Ya, beristighfar kepada Allah. Tidak jadi membunuh orang kafir karena takut dia membunuh bukan karena Allah, tetapi karena amarahnya sendiri ketika diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Nah, sangar toh Bu, 3 hadis ini kan membuat kita insya Allah menjadi orang yang sabar. Pun nggih ketake cekap niku niki ya rada dawa. Bariki kok ndak Ibu cemburu nggih. Nanti yang hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan Ibu-ibu? Monggo dipersilahkan. Ini tanggal berapa? Ibu, monggo yang ingin bertanya diberi kesempatan hanya 2 pertanyaan saja ya Bu ya. Ada? Silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ye. Dan ini monggo. Napa? Apakah sabar bisa mengendalikan kemarahan? Kita iki pertanyaan jebakan ya. Begini, sabar itu efek ketika diuji dengan kemarahan. Jadi bukan bisa, tetapi itu solusi. Perintah malah. Kita disuruh sabar. Ya. Nah, ini maksudnya teknik sabarnya atau gimana, Bu? Kan banyak membuat kita sabar itu menang, tarik nafas, meninggalkan yang kita marahi atau apa. Tinggal marahnya seperti apa. Tapi sabar itu sebagai anjuran. Sesungguhnya kalau dilihat secara grafik, kalau grafik sabar itu gini tinggi, kita tidak bisa pada klimaksnya orang yang sabar. Karena sabar, ikhlas, khusyuk itu tidak bisa kita sempurnakan dalam diri kita, nggak bisa. Ya minimal dari hati lah. Mau secara fisik Ibu kita sabar ya, sudah menerima atau apa kan mungkin hati Ibu Raisa tetap Raisa, aku Raisa memaafkan ini. Cuman di muka atau di tampilan fisik kita berusaha untuk memaafkan. Masih ingat pertanyaan saya tentang apakah Ibu itu bisa ikhlas secara sempurna? Nggak bisa kan, masih kelingan terus toh. Kalau judulnya ikhlas itu artinya melupakan segalanya sampai terhapus dari memori, nggak bisa, kecuali gagar otak, pikun, nah itu hilang tenang. Makanya Ibu bisa maklum dan kita bisa memaklumi kalau yang disebut sabar, ikhlas, khusyuk itu proses untuk sabar, proses untuk ikhlas, proses untuk khusyuk. Kita berproses terus ya. Kadang-kala bisa tenanan api banget, kadang-kala yo mak pelekentis salate yo kaya ngono, plat rampung. Kadang-kala yo geleng-geleng ngono kae. Nah, itu kan tanda ikhtiar untuk khusyuk. Padahal ya enggak bisa kan? Kita maklumi itu karena kita memang banyak dosa kecil banyak terus sehingga tidak bisa memiliki kehebatan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, sabar itu cara bukan bisa, tapi memang itu cara untuk menahan amarah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, sinten? Yang kedua? Yang ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Lah Ibu saiki. Monggo. Kita ngomongnya kalimat tapi limitnya itu yang ya itu dimaklumi. Cuman kan itulah yang dimaksud dengan kadangkala itu kita tidak menyebut nama Allah untuk Allah. Biasanya pas marah.
maka disuruh ta'awud dulu. Kalau ta'awud kan tidak memuji Allah, tetapi minta bantuan sama Allah dulu. A'udzubillah, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Itu loh permintaannya di situ. Tapi nek nesu langsung zikir, biasanya zikirnya ora tepat. Pinginnya kan apik, tapi kan astagfirullah. Ternyata bukan aku minta ampun kepadamu ya Allah, cuman anyel karo sesuatu tapi sing diomongke astagfirullah. Oke lah, itu lebih baik daripada asem. Kan beda, Bu. Ya, cuman kan kadang-kala tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, artinya kan saya minta ampun kepada Allah, tapi kenyataannya aku anyel karo kue Mas. Itu tak maksudnya, Bu. Macet kan astagfirullah piye itu iki. Padahal kita itu hatinya bilang, "Kenapa kok macet?" Padahal artinya aku minta ampun kepada Allah. Makanya diulangi dulu dengan kalimat a'udzubillah. Tadi hadis 2 itu sudah mengatakan begitu. Yang kau nek rodok repot siti a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nek wedi karo hal-hal yang memang akan mengganggu kita dan seterusnya. Gitu ya, Bu ya. Ya fitrahnya begitu, enggak apa-apa. Daripada asam kecut gula lagi. Allahu Akbar. Tapi ternyata nesu ya. Enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Bu. Terakhir nih. Masih ada gambaran kan dia menunjukkan dia baiknya tapi setelah selesai dia bernafas panjang karena kan seperti hati dari dia. Betul itu kata gantinya adalah mawaddah. Terpaksa pun tetap akan bilang ibu cantik. Tulus tidak itu? Saya mau tanya, jujur ya. Ibu mang jawab sing saf pertama ini ya, jawab yang jujur loh. Ya. Bojo ibu sing lanang niku gantengan saat niki apa pas ijab kabul? Ya, iya tak. Tapi kalau disuruh ketemu sama suaminya pas pelukan wetenge ngobrol, wih ganteng gue, ini ngapusi apa jujur? Ngapusi. Makanya ketulusan itu ada dalam konteks mawaddah. Kita akan melihat, menganggap yang kita cintai itu memang ada unsur keterpaksaan, tetapi karena ini amanah dari Allah. Makanya seorang laki-laki yang acting luar biasa, tapi ketika istrinya, alhamdulillah ya Allah, lega, itu enggak apa-apa. Berarti dia masih serius untuk membuat wanita yang dia cintai itu luar biasa. Sekarang saya balik, Bunda. Ibu-ibu tahu tidak ketika suaminya banting setir, banting tulang, capek di luar, ada loh, Bu, yang kula niku punya teman petugas listrik, menek tiang kuwi apa bojone ya akan menikmati, ya Allah bojoku sak kebiangan. Enggak, si suami itu saya yakin dia tidak akan ingin menunjukkan capeknya, keringetnya, takut kesetrumnya, jatuhnya kepada ibu. Saya pesen GoFood untuk rapat di kantor itu jam 10:30 malam. Saya ngeterke bapak-bapak, ya Allah Pak, kenapa kok tesan? Ya kene pun genep 1 sekolah dan balik. Nah terus ini sudah jam segini, istirahatnya kapan? Ya insya Allah nanti bisa kok saya tidur sebentar, aman. Lah besok berangkat lagi jam berapa? Insya Allah ba'da subuh saya sudah kayang lagi. Masih punya suami istri? Masih. Anak berapa? 4. Terus kayak gitu apa harus akan bilang kepada ibu-ibu sekalian yang kalau ada suami kayak gitu, dan dia kalau sampai rumah tidak akan cerita tentang aku mau aku rintuk teludak Bu rasanya, enggak. Kadangkala actingnya 2 kali. 1 acting bahagia bersama kita, yang kedua menutupi kesedihan supaya kita berbahagia bersama-sama. Kadangkala itu enggak pernah terbahas. Dan perempuan pun juga begitu. Sama, sebetulnya dia juga punya perasaan yang heboh ketika ngurusi rumah, berantakan, rasanya kan sepet dhewe Bu, ya kan? Sing ning omah sapa?
Sing ruwet kan ibu dhewe. Sumpek-sumpek dhewe, ora diresiki dhewe, ruwet dhewe. Tetapi kan ya itu akan dia terima, dipaksakan untuk menerima. Maka sebetulnya kenikmatan suami istri itu ada ketika mereka berdua lihai untuk menunjukkan kebaikan walaupun dirinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Itu namanya acting. Dan itu dalam kategori mawaddah. Munafik, oh enggak. Itu fitrah bunda, fitrah. Itu untuk menunjukkan bahasanya dia itu bisa seperti itu kepada istrinya. Saya tidak mendukung tipikal begitu ya, tapi kenyataannya ngoten no. Saya lihat banyak sekali teman-teman yang pulang itu kudu udang rapi, nggawa amplop. Kenapa nggawa amplop mas? Ya ampun nek bojoku nesu etak tinggal transport ngono. Ternyata semua itu dibuat supaya pasangannya dalam keadaan baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Nyenengke nggih Bu nggih? Ya, semoga kita bisa begitu, saling menghormati, saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.